Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lulu Barianti, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 2 Indramayu. Video ini adalah koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Dalam koneksi antar materi ini terdapat dua pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik yang pertama yaitu, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial emosional. Setelah mempelajari pembelajaran sosial emosional, perubahan pengetahuan yang didapat adalah memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya perkembangan sosial emosional dalam proses belajar mengajar. Perubahan keterampilan menjadi lebih mahir dalam memfasilitasi diskusi yang mengembangkan empati, mengelola emosi, dan komunikasi yang efektif di antara murid. Pada perubahan sikap, mengembangkan sikap yang lebih inklusif, empatik, dan peduli terhadap kesejahteraan emosional murid. Pertanyaan pemantik yang kedua yaitu, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Koneksi antara modul 2.2 dengan modul 1.1 adalah bahwa Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan harus berpusat pada kebutuhan dan potensi murid, bukan hanya berfokus pada aspek akademik. Filosofi ini selaras dengan pembelajaran sosial emosional yang juga memprioritaskan perkembangan sosial emosional murid, sehingga murid dapat mencapai potensi maksimal mereka yang seimbang secara intelektual, emosional, dan sosial, serta memiliki karakter yang kuat. Berikutnya koneksi antara modul 2.2 dengan modul 1.2 yaitu bahwa prinsip Ki Hajar Dewantara ing ngarso sung tulodo ing madya mangunkarso tutwuri handayani berhubungan dengan peran guru sebagai pemimpin dan fasilitator pembelajaran. Guru tidak hanya menjadi sumber pengetahuan, tetapi juga model dalam memperlihatkan pengelolaan emosi, empati, dan keterampilan sosial. Guru mengarahkan, memberikan dukungan, dan mendorong murid dalam mengembangkan aspek sosial emosional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Koneksi antara modul 2.2 dengan modul 1.3 yaitu pentingnya pendidik memiliki visi dan mengembangkan visi untuk mewujudkan lingkungan belajar yang positif dan berpihak kepada murid. Pembelajaran sosial dan emosional dapat meningkatkan sikap positif dan toleransi murid terhadap dirinya, orang lain, dan lingkungan sekolah. Koneksi antara modul 2.2 dengan modul 1.4 yaitu bahwa budaya positif dalam lingkungan sekolah memperkuat penerapan pembelajaran sosial emosional di sekolah tersebut. Sementara pembelajaran sosial emosional membantu mewujudkan nilai-nilai dalam budaya positif melalui pembentukan karakter dan keterampilan sosial emosional seluruh warga di sekolah tersebut. Koneksi antara modul 2.2 dengan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional saling melengkapi dalam menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan bermakna bagi murid. Integrasi keduanya membantu guru menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif, aman, nyaman, dan mendukung pertumbuhan holistik murid. Menjawab pertanyaan lanjutan yang pertama yaitu bahwa sebelum mempelajari modul ini saya berpikir bahwa implementasi dari pembelajaran sosial emosional itu hanya dilakukan di luar jam belajar seperti misalkan kegiatan pengembangan diri, karakter building, atau kegiatan-kegiatan perenungan atau refleksi lainnya. Jawaban dari pertanyaan lanjutan yang kedua yaitu setelah mempelajari modul ini ternyata pembelajaran sosial emosional ini bisa juga diterapkan di sela-sela proses pembelajaran dan bahkan menjadi penguat untuk proses pembelajaran menjadi lebih baik. Pertanyaan lanjutan yang ketiga yaitu berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah bahwa
Yang pertama yaitu pentingnya pendekatan holistik dalam pembelajaran, bahwa murid tidak hanya membutuhkan pengembangan kognitif tetapi juga dukungan dalam perkembangan sosial emosional mereka. Yang kedua yaitu penciptaan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Ketika murid merasakan aman secara emosional, mereka lebih siap untuk belajar. Lingkungan inklusif juga memastikan bahwa setiap murid memiliki akses yang setara untuk berkembang dan mencapai potensi maksimal mereka. Hal mendasar dan penting lainnya yang saya pelajari adalah bahwa diferensiasi pembelajaran yang memenuhi kebutuhan individual. Dengan menerapkan pembelajaran yang berfokus pada kebutuhan individu, guru dapat membantu murid untuk merasa lebih termotivasi dan didukung, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan psikologis mereka dan juga prestasi akademik. Jawaban pertanyaan lanjutan yang keempat yaitu perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Bagi murid, saya akan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang kedua, saya pun menyediakan waktu bagi murid untuk merefleksi kegiatan pembelajaran yang telah mereka lakukan. Sedangkan bagi rekan sejawat, saya akan berbagi pengalaman emosional dan tantangan dalam mengajar dengan rekan-rekan guru. Misalnya dengan mengadakan sesi dukungan atau kelompok refleksi mingguan bagi guru. Demikian koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Saya Lulu Barianti mengucapkan salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.